Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tubagus Muhammad Rizky Fauzi, nomor induk mahasiswa 0486211355. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan tugas kedua dari mata kuliah basis data. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, mari kita praktikan. Tugasnya adalah entity relation diagram di atas. Silahkan Anda buat ke dalam basis data MySQL atau MariaDB yang ada pada aplikasi SAMPP dengan rincian tabel dokter, pasien, administrator, pasien, daftar, dan dokter. Kita akan mengerjakan tugas ini dengan panduan dari modul e-learning ataupun modul basis data MC4206. Sekarang saya sudah menginstal aplikasi SAM, sudah dijalankan juga. Selanjutnya kita akan membuka localhost PHP admin. Bisa saja kita menggunakan CMD, namun kali ini kita akan menggunakan aplikasi SAM. Oke, langsung saja kita membuat terlebih dahulu kalau rumah sakit. Kita membuat saya sekarang menciptakan basis data dulu dengan membuat create database rumah sakit. Oke, kita sekarang sudah membuat database rumah sakit, namun belum ada sub-sub daripada database tersebut. Kita akan membuat 4 kolom cukup. Kita membuat yang pertama adalah pasien. Oke, dilihat daripada pohon IAR ini, kita akan membuat ID pasien, selanjutnya nama pasien, alamat pasien, dan juga jenis kelamin. Oke, jenis pasien di sini ID pasien punya integer dengan nilai 3. Terus selanjutnya nama pasien menggunakan varchar ya, dengan (30), alamat pasien 100, jenis kelamin varchar 1. Oke, indeksnya ini primary. Oke, cukup, kita simpan. Kita sudah membuat basis data pasien ya. Sekarang kita tambah kembali. Buat baru. Lakukan hal yang sama sampai seluruh entity di sini di input, yaitu pasien, daftar, administrator, dokter admin, dokter, dan juga pasien dokter. Kita input seluruhnya yang ada pada ERP tersebut.
Selanjutnya kita membuat tabel dokter admin ID data ID admin ID data ID admin 5 primary key yang daftar simpan yang daftar saya lupa untuk menjadikan ini daftar. Oke, buat baru lagi dokter, tabel dokter ID dokter, selanjutnya nama dokter, selanjutnya tanggal lahir, selanjutnya spesialis. Sekarang kita tambah kolom spesialis waktu kerja, tambah lagi alamat, lagi no HP. Oke, kita masukkan jenisnya ID dokter. Panduan itu integer 3, nama dokternya Fajar 30, tanggal lahirnya 15 integer, nama dokter Fajar, tanggal lahir Fajar, spesialis Fajar juga, waktu kerja pun Fajar 100, alamat dokter Fajar 100, nomor HP Fajar 15. Oke. Fajar di sini adalah penyimpan data string ukuran dinamis ya. Kalau integer itu menyimpan data bilangan bulat. Oke, kita jadikan ID adminnya menjadi primary key. Primary key itu adalah kata kunci yang unik untuk mengidentifikasi tabel. Oke, simpan. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Satu lagi kita memasukkan tabel pasien dokter. Pasien dokter. Pertama kita masukkan ID dokter, ID pasien, resep, dan juga waktu periksa. Oke. Pasien dokter menurut panduan ID-nya kita menggunakan integer 3, ID dokter juga menggunakan integer 3, pasien pun menggunakan integer 3, resep pasti menggunakan varchar ya 100, ini pun 100. Oke, simpel. Lupa untuk memberikan primary key. Oke, saya berikan dulu primary key. Oke, selanjutnya langkah selanjutnya kita untuk menghubungkan membuat sebuah relasi yang ada pada tabel-tabel basis data rumah sakit. Oke, ini kita sudah membuat basis data yang terdiri dari tabel-tabel berikut. Selanjutnya kita akan membuat relasi. Relasi adalah hubungan yang mana antara tabel satu dengan tabel yang lainnya. Sekarang kita pilih ke designer, kita rapikan sesuai dengan IRD yang ada di sebelah kanan.
dokter itu di bawah tadi, administrator di tengah, daftar di sini, dokter admin di sini, pasien dokter di sini, administrator, pasien dokter. Oke, pasien, daftar, administrator, dokter admin, dokter. Kita akan membuat relasi dengan menggunakan create relation. Sebelum kita membuat create relation, kita buat terlebih dahulu foreign key nya. Lupa tadi kita membuat foreign key. ID admin ini, ID adminnya itu dia utama. Oke. ID pasien dia menggunakan foreign key Batak. Index, kita tinggal klik index dengan menjalankan alter table. ID admin juga menggunakan primary foreign key. Selanjutnya kita dokter sudah, dokter admin kita cek ini menggunakan foreign key. Foreign key adalah referensi yang merujuk kepada primary key untuk menciptakan hubungan antar table. Apabila tidak disetting seperti ini, maka relationnya nanti tidak akan berjalan dengan baik, bahkan tidak akan berhasil. Nah, ini kita index, oke. Ini dirasa sudah ya. Kita coba untuk ke desain kembali, apakah sudah berjalan dengan baik. Oke. Sekarang coba kita untuk membuat create relation. Yang pertama kita lihat dari ID pasien di sini, cascade, oke. Nah, dia akan jalan sendiri. Oke, kita akan besarkan saja lah, karena tampilannya kurang bagus. Selanjutnya kita buat kembali create-nya, yaitu ID admin dengan ID admin juga. Oke. Rasanya harus disimpan dulu ini. Kita save dulu. Oke. Selanjutnya kita buat kembali admin ke ID admin. Cascade, oke. Sekarang kita
buat lagi relationnya dari ID dokter ke ID dokter ke ID dokter. Dia saling berkaitan atau berhubungan. Oke. Yang terakhir kita membuat cascade-nya dari ID dokter ke ID dokter yang ada pada tabel pasien dokter. Oke, kita sudah membuat relation yang mana ini adalah hubungan daripada database rumah sakit antar tabel. Sekarang kita simpan halaman. Selanjutnya kita masuk kepada pemberian nama terlebih dahulu. Pemberian nama terlebih dahulu pada masing-masing tabel. Mungkin ini agak cukup lama, nanti akan saya percepat saja pada saat editing videonya. Menginput seluruh data ke dalam table itu menggunakan fungsi daripada insert. Bisa menggunakan CMD atau juga menggunakan MySQL. Dan sekarang saya menggunakan MySQL, maka data yang saya akan input yang pertama yaitu melalui tabel pasien terlebih dahulu. Saya contohkan saja yang pertamanya, nanti kesananya akan menggunakan rumus yang sama. Insert into pasien. Oke. Saya akan input ID pasien. Saya akan input nama pasien. Tadi apa saja? ID pasien, nama pasien, alamat, dan juga jenis kelamin. Oke. Ini menggunakan fungsi insert MySQL. Saya akan menginput ID pasiennya. Saya mulai dari nomor 1. Kemudian nama pasiennya nama saya sendiri, TB Rizky. Kemudian alamat pasiennya Ciekek Babakan Karaton 02/06 Pandeglang. Selanjutnya jenis kelaminnya saya laki-laki ya. Laki itu kan berarti 1. Oke. Nah, di sini dia ada tanda token tak terduga dekat kita mau coba menggunakan tanda kutip 1 saja. Sorry. Value yang kita masukkan ada value, baru menggunakan tanda kurung seperti ini. Sorry, maaf. Kita coba akan running-nya. Nah, ini apakah kita sudah masuk atau belum? Kita lihat di struktur. Sudah masuk ya. Ini nama pasiennya sudah masuk. TB Rizky, alamat pasien 0. Nah, di sini kenapa alamat pasiennya 0 ya? Sebenarnya saya sudah memasukkan alamat pasiennya itu Ciekek Babakan Karaton Pandeglang. Ini karena sudah terinput ya, jadi apabila sudah terinput tidak bisa diedit melalui MySQL. Coba kita lihat terlebih dahulu di strukturnya seperti apa. Nama pasien voucher, dia terlalu kelebihan mungkin. Oke. Silahkan masukkan nilai lebih dari atau sama dengan
alamat pasiennya menggunakan VACHAR ya, sudah ketahuan di mana ininya. Alamat pasien itu 3 menggunakan integer tetapi menggunakan VACHAR, kesalahan dalam menginput, sorry, mohon maaf. Nah, kita akan input kembali pasien. Nah, coba kita akan ubah lagi alamat pasiennya CK Babakan Karaton nomor 32. Nah, ini sudah betul ya. Kita akan input lagi menggunakan MySQL kembali. Coba di perempuan sama saja ya, saya Babakan Karaton nomor 32, namanya Rianti. Oke, kita kirim. Kita for primary key duplicate entry 1. Oh ya, sorry, ini baru bisa. Nah, kita lihat lagi. Nah, ini sudah masuk ya. TP Rizky, nama pasien Putri Rianti, cek Babakan 3, jenis kelamin 1 itu menandakan laki-laki, jenis kelamin 2 itu menandakan perempuan. Kita mencoba input untuk pada menu insert atau tambahkan. ID-nya itu ada 3. Kalau enggak ID-nya 003 deh, nanti dirubah yang itu. Nama pasien Salman Rifaru, alamat pasien sama CT Babakan Karaton 032, jenis kelamin laki-laki. Ini bisa diabaikan, mungkin nanti akan keluar notif merah ya. Oke, kita lihat kembali pada pasien. Oke, ID pasien 3 Salman Rifaro, cek Babakan Karaton nomor 32. Ini sudah. Kita sekarang input, selanjutnya input daftar. Kita daftar menggunakan insert aja. Daftarnya 1, ID pasien 1, ID admin 1, ID daftar 2, ID pasien 2, ID admin 1. Coba kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, ini dia ID daftarnya 1, ID pasien 1, ID admin 1. Ini adminnya kita anggap ID admin 1 saja ya. ID daftar 1, 2, ID pasien 2. Daftar kita tambahkan lagi. ID daftar 3, ID pasien daftar 3, ID admin 1. Kirim. Oke, sekarang kita mencoba masuk kepada dokter ya. Setelah daftar itu admin, administrator. Nah, di admin 1 dia karena sudah diinput pada tabel sebelumnya, maka ada hubungannya dengan administrator, jadi ID admin langsung terinput 1. Nama admin VACHAR, nama adminnya misalkan Budi Sandi. Waktu jaga ini shift ya, shift 1 deh. Oke, kita lihat di pada admin. Nah, ini dia ID admin 1, nama admin Budi Rosandi, waktu jaga shift 1. Oke, sekarang kita masuk pada ID admin, administrator ke admin dokter ya. Admin dokter. ID data dokter 1, ID admin Budi, ID dokter, ID data 1, ID dokter kita buat dokter yang 1, spesialis 1 lah. Kita masukin ID data 2, ID admin Budi Rosandi, ID dokter 2. Oh, ID data harus 2 ya. Oke, kita lihat dokter admin seperti apa. Ini dia dokter admin ya. ID data 1,
ID data 2, ID adminnya admin Budi Rosandi, ID dokter ada 2 dokter, itu menandakan ada 2 dokter. Yang ketiga kita masuk ke dokter, kita menggunakan insert fungsi insert di sini. ID dokternya ID dokter 1, nama dokternya yang pertama Habib Rifaru, Habib Nurma Gomedo. Tanggal lahirnya dokter itu 21/11/1995. Spesialis bedah dalam, bedah dalam, bedah umum, bedah saraf deh, saraf. Waktu kerja dia shift 1. Harus menggunakan jam aja ya, jam 08.00 sampai dengan 2.14, ini kan 13 lah, 00 WIB. Alamat dokter Saruni, Pandeglang, Banten. Nomor HP 088881111. Oke. ID dokter yang kedua yaitu kita nama Rosandi Putra, tanggal lahirnya 3/9/88, spesialis bedah dalam, waktu kerja shift 1 08.00 dengan 13.00 WIB. Alamat dokter Serang, Banten. Nomor HP 089. Oke, sekarang kita kirim. Oke, kita lihat dari tabel dokter ya. Habib Nurmagomedov, tanggal lahir, spesialis bedah saraf, shiftnya dia shift jam segini. Oke, kita coba tadi untuk ini adminnya ya, dibuat shiftnya ya, kita ubah terlebih dahulu. Shift 1 ya, 08.00 sampai dengan 13.00 WIB. Oke, setelah ke dokter kita masuk kepada pasien dokter. Dokter admin sudah, dokter admin kan sudah ya. Oke, kita sekarang ke pasien dokter. Untuk masuk ke pasien dokter, kita pasien dokter ID-nya 1, ID dokter Habib, ID pasiennya Habib Salman, resepnya paracetamol 1 tablet kali 3 sehari dan lain-lain. Oke, waktu periksa 08.00 sampai dengan 07.08 20 dah. Oke. Yang kedua ID dokternya Dr. Sandi Putra, ID pasiennya TB Rizky, resepnya vitamin C lah 100 cc 100 waktu periksa 08 00 sampai dengan 08 sebentar 15 deh. Oke, simpan, kita kirim data tersebut. Satu lagi ya, karena ada pasiennya ada satu lagi, dia menggunakan ID 3, pasiennya juga mungkin Rosandi Putra. Nama pasien Putri Dwi Rosandi, perbanyak makan sayuran, kurangi minum es. Obatnya obat apa ya, sirup vitamin ya.
Waktu periksa dia Rosadi Putra dari jam 08.30 dengan 08.40 WIB. Oke, kita kirim. Oke, sekarang kita lihat pasien dokter. Nah, ini dia sudah masuk ya. Nah, sekarang kita masuk pada fungsi select. Fungsi select di sini adalah perintah untuk mengambil data dari basis data. Jadi kita sudah berhasil menginput masing-masing tabel, mulai dari pasien, kemudian pasien yang daftar, kemudian administrator, kemudian lanjut pada dokter admin, kemudian masuk ke pasien, ke dokter, dokter, terus masuk lagi ke pasien dokter. Nah, ini pasien dokternya, ID dokternya ini, pasiennya ini. Oke. Sekarang kita untuk mencoba untuk memanggil data dari basis data yang telah tersedia menggunakan rumus-rumus yang ada pada panduan. Tentunya rumus-rumus yang ada pada panduan ini memiliki beberapa select atau jenis-jenis select. Select yang pertama mungkin kita akan mencoba memanggil yang standar terlebih dahulu ya. Contohnya select, kita manggil select pasien, nama pasien aja, atau pasien dokter. Oke, pasien dokter, coba kita kirim kolom pasien dokter. Sebentar. Oh, jadi kita harus mengambilnya pada tabel yang ada. Misalkan kita coba di pasien, kita menggunakan SQL. Nah, di sini kita select yang sudah ada, select. Coba lagi. Saya lupa untuk menggunakan kata from. Select from pasien dokter. Select from pasien. Sebuah perintah yang diharapkan dekat form. Nah, ini dia bisa. Saya mengambil kata gila. Kembali lagi. Kita coba menggunakan select ya. Select nama pasien from pasien. Jadi kita mengambil data nama pasien dari tabel pasien. Kita kirim. Nah, ini dia nama-namanya Tegar Rizky, Putri Sandi, namanya saja. Yang dipanggil itu adalah namanya saja. Coba kita memanggil kembali. Tetap masuknya di rumah sakit, kita manggil select nama pasien from pasien, select nama pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin. Tidak usah tulis tahu. Ini saja. Coba kita jalankan. Nah, ini dia akan menampilkan nama pasien dan alamat pasien karena yang diminta pasien tersebut adalah nama dan. Selanjutnya kita masuk pada select yang kedua, yaitu select bersyarat. Select bersyarat di sini adalah select yang mengambil nama pasien, select bersyarat ya, mengambil data dari tabel dengan syarat tertentu atau dengan rumus tertentu. Coba di sini select nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin, from pasien ya, from pasien, where, jenis kelamin adalah 1. Ini apa ini? Tak terduga dekat. Oh ya. Oke. Jadi dia akan mengambil data nama pasien,
jenis kelamin dari tabel pasien, di mana yang akan diketahui adalah jenis kelamin 1. Jadi yang akan ketahui itu jenis kelamin yang laki-lakinya saja. Anggun jenis invalid list, limit 0 sampai dengan 25 jenis kelamin sampai dengan 1. Kesalahan di mana nih? Kita cari tahu dulu. Select nama pasien, jenis kelamin. Oh iya ya, underscore. Nah, ini dia menampilkan nama pasien dengan jenis kelamin 1 atau jenis kelamin laki-laki. Yang dimaksud jenis kelamin 1 itu jenis kelamin laki-laki. Langsung kita mencoba lagi. Select yang ketiga itu select fungsi string. Dimana select fungsi string ini adalah select join antar table terlebih dahulu. Mohon maaf, join antar table. Jadi kita akan menggabungkan akan mengambil data dari table 1 dengan table yang lainnya hanya dengan menggunakan rumus yang ada di panduan ini, yaitu dengan rumus select. Misalkan kita ngambil kita akan mengambil select terus dari P yaitu nama pasien ya. Selanjutnya PD itu berarti pasien dokter menggunakan waktu periksa, karena maksud PD itu kan berarti ada di table pasien dokter gitu. Waktu periksa kita mengambil waktu periksa. Selanjutnya kita mengambil PD resep, terus kita mengambil nama dokter ya, nama dokter. Udah itu aja mungkin, nama dokter, from pasien P, join kan, karena join jadi dari tabel pasien join dengan join pasien dokter PD on P titik ID pasien koma PD titik ID pasien join dokter D on PD ID dokter sama dengan D titik ID dokter. Oke, kita akan coba melakukan perintahnya. Table PD ID pasien doesn't exist. PD ID pasien, PD. Bentar, kita lihat dulu. Nama pasien, PD waktu periksa, PD resep, PD nama dokter, from join pasien dokter, PD pasien dokter, PD on P titik ID pasien, P titik ID pasien sama dengan P titik ID pasien join PD on PD pasien sama dengan PD ID pasien join. Coba. Nah, pada tampilan yang kita minta datanya, maka yang diambil adalah siapa nama pasiennya, siapa waktu periksa, dan apa resepnya, dan siapa dokternya. Di sini diterangkan bahwa Salman Rifaro waktu diperiksa dia jam 8 sampai dengan jam 8.20, resepnya paracetamol, nama dokternya yang memeriksa adalah Habib Nurmagomedov. Yang kedua, nama pasien Rizky jam sekian, resepnya ini, nama pasien Putri. Nah, ini adalah tampilan untuk resep bersyarat. Selanjutnya select join antar table. Maaf. Yang ketiga, fungsi matematika. Yang ketiga, kita masuk pada fungsi matematika dengan select count. Yang dulu kita ambil ID pasien,
from pasien. Oke. Nah, bahwa pasien yang terdapat pada tabel tersebut adalah 3, berjumlah 3. Selanjutnya kita masuk ke select string. Select string terlebih dahulu. Select string adalah fungsi mengambil data berdasarkan string dari jumlah data. Oke, kita masuk ke select string dari rumah sakit. Kita menggunakan select string ya. Kita coba select string. Kita masuk SQL. Select from pasien where left alamat pasien. Nah, alamat pasien yang 2 deh, sama dengan coba apakah dia dapat. Sebagai contoh, pada tabel pasien mencari data pasien berdasarkan alamat dari kiri dengan awalan 2 karakter yaitu JI, OJL, itu dengan JL. Apakah ada? Karena saya tidak membuat karakter JL sih. Tidak ada ya, tidak ada. Coba kita membuat karakternya menggunakan alamat pasien 2 karakter yaitu dengan C. Coba ya, maka akan muncul Ci ya, Ciekek, bisa jadi Cilaja atau Cisaat, Cihasem, itu menggunakan karakter C ini. Selanjutnya kita menggunakan select between. Select between ini adalah merupakan perintah untuk mengambil atau menampilkan data tertentu nilai 1 dengan nilai 2. Rumusnya umumnya adalah sebagai berikut. Nah, kita akan contohkan select from pasien kembali yang where ID pasien between 3 1 and 2 form. Select form pasien di mana ID pasien samping 1 dan 2. Apakah ada di sini? Nah, 1 dan 2 ini berarti kan TB Rizky dan Putri, 1 sampai dengan 2 gitu. Kalau kita ngetiknya di sini 2 sampai 3, coba kita mencobanya. 1 sampai 3 misalkan 2. Nah, ini yang muncul Putri sama Salman. Oke, selanjutnya kita masuk ke select like. Select like merupakan fungsi untuk mengambil data berdasarkan data yang diinginkan sesuai rumus yang telah ada. Kita coba lagi select from pasien where alamat pasien like sini sama semua sih ya, jadi Jakarta semua, babakan deh. Kita salahkan dulu, coba salah tidak tulis cara penulisan, babakan dulu deh, babakan. Nah, tidak ada karena babakan dia menggunakan huruf kecil. Kita mencoba untuk menggunakan huruf besar, B nya kita huruf besar. Kirim. Oh, tidak ada juga ya. Ini untuk mencari kata Jakarta pada alamat pasien. Alamat pasien. Oh, lupa untuk menggunakan tanda persentase. Nah, dia muncul babakan, berhasil menampilkan. Selanjutnya kita masuk ke select order by. Select order by ini adalah select merupakan perintah untuk pengurutan data. Oke, kita select
mengurutkan data ya, from pasien, order by ID pasien DSC. Oke, coba kita mengurutkan. Oh, siap. ID pasien 3 2 1. Ini kita urutkan lagi menjadi 1 2 3 atau 3 2 1. Oke. Jadi dia mengurutkan menaik dan menurun. Tadi dia mengurutkannya dari angka terbesar ke terkecil. Selanjutnya kita select group by. Masuk kepada select group by, mengelompokkan data, jangan menghilangkan data yang sama yang ada dalam satu tabel, yang menghilangkan data yang sama dari satu tabel. Oke, kita menggunakan select terus sama form pasien lagi aja, form pasien group by jenis kelamin. Nah, mengelompokkan. Jadi yang akan keluar adalah hasilnya mengelompokkan data pasien berdasarkan jenis kelamin. Maka kemudian hasilnya adalah ini yang keluar jenis kelaminnya yang dari segi laki-laki putri perempuan, dengan menghilangkan data yang sama dalam bentuk tabel. Jadi walaupun Salman tadi laki-laki, dia akan hilang. Oke, sekarang kita masuk pada kalau untuk select sudah habis ya. Mungkin di sini ada perintah update. Kita akan mencobanya perintah update, melakukan perubahan data rumusnya dilihat dari ilustrasi sebagai berikut. Coba kita masuk perubahan data, updating data, untuk menggunakan update pasien. Mungkin yang diupdate, yang di set adalah pasti nama pasien. Pasien sama dengan namanya adalah Salman, mungkin kita Salman Rifaro, where ID pasien, dia di pasien yang kedua. Oke, nama pasien sama dengan Muhammad. Oke, kita coba kirim. Satu baris terpengaruh pencarian. Sini Salman belum bisa. Set nama pasien, coba kita nggak Salman Rivalnya aja. Coba kita lihat terlebih dulu pasien nama Salman ini. Salman Rifaro, ID pasien 2, jenis kelamin 2. Oh ya. Yang ID pasien kedua itu adalah Putri. Yuk kita rubah kembali. Menggunakan rumus yang tadi. ID pasien 2, kita rubah lagi menjadi Putri Dwiyanti Rosandi. Nah, satu baris berpengaruh, berarti sudah berhasil dari tadi itu. Nah, kita sudah berubah lagi. Yang terakhir adalah fungsi delete. Fungsi delete ini adalah perintah untuk menghapus data. Rumus umum delete sebagai berikut. Oke, kita akan mencobanya. Kita akan menghapus rumus fungsi daripada rumus delete. Delete form pasien, where ID pasien sama dengan yang kedua.
kita akan menghapus Putri. Oke. Ya, apakah sudah terhapus? Ya, nama, ID, nomor 2 sudah terhapus. Nah, oke. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Atas kekurangannya saya mohon maaf, masih perlu bimbingan lebih lanjut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.